Eh, Konnichiwa, Hajime Mashite, Arianti Semonga Kono, Repandi Julian Anugrah, Tomoe Shimasu, Yoroshiku Onegai Shimasu, Bandung de Nisenroku nen Nana, Gatsu Sanju Ichi Nichi ni Umaremashita, Shumi wa Kakutougi desu, Dozo Yoroshiku Onegai Shimasu. Jadi kali ini saya akan membahas mereview materi tentang mata kuliah bahasa Jepang, dimulai dari nama saya Repani Julian Anugrah, dari saya berkuliah di Arianti. Nah, jadi sekarang kita akan membahas aisatsu. Aisatsu adalah salam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Jepang. Seperti contohnya ini adalah ada Ohayo gozaimasu atau artinya selamat pagi. Lalu ada konnichiwa, selamat siang, konbanwa, selamat malam, arigatou gozaimasu, terima kasih, sumimasen, permisi atau maaf. Ini ada contoh kalimatnya, misal ohayo gozaimasu sensei, lalu ada arigatou gozaimasu, okyasuku sama. Lalu ada ojigi. Ojigi adalah budaya membungkuk sebagai tanda hormat Jepang. Ada beberapa ojigi di Jepang, itu ada 5 ojigi. Yang pertama ada eshaku. Eshaku itu adalah membungkuk, budaya membungkuk di dalam budaya Jepang, seperti berpapasan dengan rekan kerja setingkat atau menyapa orang di jalan. Kita membungkuk dengan 15 derajat ke bawah. Kepala kita membungkuk dengan sudut 15 derajat. Lalu ada keirei. Keirei itu membungkuk 30 derajat, biasanya untuk menyebut tamu, pelanggan, berinteraksi dengan atasan, atau memulai rapat. Lalu yang ketiga ada saikeirei, yang 45 derajat, membungkuk 45 derajat, biasanya untuk bertemu tamu VIP, menyampaikan terima kasih yang luar biasa, atau memohon maaf atas kesalahan serius. Lalu yang keempat ada sazi no ichirei, atau membungkuk 70 sampai dengan 90 derajat, digunakan saat terjadi kesalahan fatal dalam pekerjaan atau skandal serius. Yang kelima ada dogeza atau bersujud, melibatkan posisi berlutut dan menempelkan dahi ke lantai. Di zaman modern ini jarang digunakan kecuali dalam situasi hidup mati atau penghinaan diri yang total. Jadi bisa disimpulkan kalau ojigi itu adalah budaya Jepang menunduk budaya menunduk Jepang, orang Jepang. Lalu di sini ada Meishi Kokang. Meishi Kokang adalah pertukaran kartu nama dalam dunia profesional. Biasanya ini digunakan oleh orang Jepang ketika ada kerjasama. Misal aturannya, misal kalau ada kerjasama antar perusahaan, nah si manajer itu biasanya melakukan pertukaran kartu nama dengan budaya Meishi Kokang. Ada aturan-aturan tersendiri dalam pertukaran nama di Jepang ini. Yang pertama menggunakan 2 tangan, yang kedua sedikit membungkuk 30 derajat seperti tadi ojigi atau keirei namanya. Lalu pastikan bacaan mengarah kepada penerima agar langsung bisa dibaca. Contoh kalimatnya ini adalah Hajime Mashite, Arianti Semonga Kono, Repandi Tomoe Shimasu, Chodai Itashimasu. Yang berarti ini menjelaskan kartu nama saya yang saya serahkan kepada orang lain. Lalu ada jiko shokai. Jiko berarti diri sendiri dan shokai berarti perkenalan. Ini semacam perkenalan dalam orang Jepang yang biasa dilakukan orang Jepang. Contoh kalimatnya ada Hajime Mashite, Arianti Semonga Kono, Repandi Tomoe Shimasu, Yoroshiku Onegai Shimasu. Lalu di sini ada Japanese Writing System, yaitu ada 3 Japanese Writing System, di mana ada hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana biasanya digunakan untuk kata asli Jepang, contohnya ada konnichiwa. Dan juga yang kedua ada katakana. Katakana digunakan untuk kata asing, misalnya ada hoteru, ada coffee, ada game, dan lain-lain. Yang ketiga ada kanji, digunakan untuk makna, misalnya contoh mizu yang berarti air, hito berarti orang.
omotenashi. Ini omotenashi adalah pelayanan dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan balasan. Nah, memang orang Jepang itu terkenal dengan omotenashinya. Misalnya contohnya ini contoh kalimat omotenashi itu irasamase yokoso akoshi kudasai mase, yang artinya selamat datang, terima kasih banyak telah berkenan terdatang mengunjungi kami. Contoh kedua ada okaeri nasai mase, selamat datang kembali. Ketika seorang pelayan menyambut tamunya, ini biasanya kita memakai kalimat-kalimat ini dalam bahasa Jepang. Biasanya ini digunakan untuk pelayan hotel atau pelayan restoran. Lalu di sini ada suji. Suji itu sistem nomor dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu nomor 1 itu ichi, nomor 2 ni, nomor 3 san, nomor 4 yong atau shi, 5 go, 6 roku, 7 nana, 8 hachi, 9 kyu, 10 ju. Kalau misalkan belasan gimana bacanya? Rumusnya itu 10 dan satuan. Misal 10 itu artinya ju kalau dalam bahasa Jepang. Ju. Kalau 11 juichi, 15 jugo, 19 jukyu. Ada nomor 2-nya. Kalau misalkan kita mengatakan puluhan, misalnya 20 sampai 90, rumusnya ada satuan dan 10. Niju, sanju, goju. Misal untuk 20 niju, 30 sanju, 50 goju. Misal kalau gabungan gimana? Misal 25 di sini ada 25. Nijugo itu 20 tambah 5 jadi 25. Misal cara membacanya gitu. Kalau misalkan lebih dari 100 gimana? Rumusnya ratusan, puluhan, satuan. 100 itu artinya hyaku. Hyaku nijugo yang artinya 125, 125. Lalu di sini ada waktu atau jikan. Dalam bahasa Indonesia kita mengatakan waktu di jam 1, jam 2 sampai jam 12 misalnya. Kalau dalam bahasa Jepang itu ada jam 1 misalnya ichiji, jam 2 niji, sanji, yoji, goji, rokuji, sasishiji, hachiji, kyuji, juji, juichiji, juniji. Kalau misal kita bertanya ini jam berapa, kita bisa bilang nanji. Lalu di sini ada sistem menit dalam bahasa Jepang. Menit itu 1 menit itu ipun, nipun, sampun, yongpun, gofung, ropun, nanafung, hapung, kyufung, jupun, juipun, junipun. Kalau misal bertanya berapa menit, kita bisa bilang nangpun, mengatakan nangpun. Sini ada waktu detik. Kalau 1 detik ichibyo, nibyo, sambyo, yongbyo, gobyo, rokibyo, jubyo sampai jubyo. Kalau bertanya berapa detik sekarang, nambyo. Nah di sini saya akan menjelaskan telling time in Japanese. Ada seperti dalam bahasa Inggris itu ada antemeridim, ada postmeridim. Misal antemeridim itu ada gozen, lalu postmeridim itu ada gogo. Misal di sini contohnya itu jam 9.12 yang artinya itu gozen kuji junipung. Gozen kuji junipung yang artinya ini itu jam 9:12. Bisa untuk hours ini ada number dan tambah ji, ichiji, juniji dan seterusnya. Bisa untuk setengah jam kita bisa bilang han. Sebagai contoh di sini ada 5:30, kita bisa bilang gojihan. Ini yang tadi ipun, nipun, sampun sampai junipun.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yobi. Yobi itu hari-hari dalam bahasa Jepang. Bisa hari Senin Getsuyobi, hari Selasa Kayobi, hari Rabu Suyobi, hari Kamis Mokuyobi, hari Jumat Kinyobi, hari Sabtu Doyobi, hari Minggu Nichiyobi. Lalu di sini ada tanggal 1 sampai tanggal 10 itu Suitachi, Utsuka, Mika, Yoka, dan seterusnya. Ini juga ada tanggal dari 11 sampai 31 Juichi Nichi, Juni Nichi, Jusan Nichi, sampai ke Sanjuichi Nichi. Kalau misalkan kita menanyakan tanggal, bisa kita bilang Nan Nichi. Ini ada Gatsu atau bulan dalam bahasa Indonesia Januari sampai Desember. Kalau dalam bahasa Jepang Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigaku, Gogatsu, Rokugatsu, Shichigatsu, Hashigatsu. Tinggal tambahin Gatsu aja di belakang nomornya, seperti Ichi, Ni, San. Tinggal tambahin Gatsu untuk penyebutan bulan dalam bahasa Jepang. Kalau menanyakan bulan dalam bahasa Jepang, kita bisa bilang Nangatsu. Ini daily activities dan Keigo. Misal okimas bangun, asagohan otabemas sarapan, daigaku ni ikimas pergi kuliah, benkyou shimasu belajar, shawa o obimas abimas mandi, nemas tidur. Contoh kata makan itu ada, misal kita bilang makan, tergantung konteksnya itu ada kasua dan polite. Misal kalau kasua itu kita bisa bilang taberu. Kalau untuk polite lebih sopan itu kita bilangnya tabemas. Expression of time, misal kalau kita bilang setiap malam itu maiban, sering itu yoku, setiap minggu maisu, always itu itsumo, every morning mayasa, tokidoki itu sometime, every mainen, usually taitai. The day before yesterday itu ototoi, yesterday kino, today atau hari ini kyo, tomorrow atau besok ashita, the day after tomorrow atau lusa itu asate, the 3 days from today itu ashiasate. Lalu tadi kategori hari, sekarang kategori minggu. Kategori minggu gitu, misal 2 weeks ago senseshu, last week senshu, this week konshu, next week raishu, 2 weeks from now saraishu. Ada kategori bulan juga, 2 months ago sengetsu, last month sengetsu, this month kongetsu, next month raigetsu, 2 months from now saraigetsu. Ada juga kategori tahun, 2 years ago ada ototoi, last year kyonen, this year kotoshi, next year rainen, 2 years from now ada sarainen, 2 years from now ada sarainen. Budaya Jikan Getsu atau tepat waktu di Jepang, ada beberapa poin yang saya cari untuk budaya tepat waktu itu. Ada prinsip 5 menit sebelumnya, datang 5-10 menit sebelum jadwal dianggap sebagai tepat waktu yang sebenarnya. Waktu adalah bentuk hormat, terlambat dianggap tidak sopan karena membuang waktu orang lain dan merusak kepercayaan. Jikan Getsu, istilah untuk mematuhi waktu dengan ketat yang ditanamkan sejak bangku sekolah dasar. Lalu di Jepang juga standar transportasi itu tinggi. Kereta api yang terlambat hanya 1 menit dianggap masalah serius dan memerlukan surat permintaan maaf resmi. Kedisiplinan profesional dalam dunia bisnis, ketepatan waktu adalah indikator utama kompetensi dan integritas seseorang. Lalu ada adjektif atau kata sifat, ada i adjektif atau keiyoshi berakhiran huruf i, langsung diikuti kata benda, misal oishi untuk lezat, atsui panas, samui dingin, toi jauh, chikai dekat, isogashi sibuk, hayai cepat, warui buruk atau jelek. Ada juga na adjektif atau keiyodoshi memudahkan partikel na sebelum kata benda, benri, shizuka, kirei, shinsetsu, yumei, hima.
ada di Persectional Personality. Misalnya untuk kalimat positif, contohnya itu kochira no heya wa keishi ki ga totemo kirei desu, yang artinya pemandangan di kamar ini sangat indah dan bersih. Kalimat negatifnya ada ima no jikan wa restoran wa amari isogashiku arimasen, yang artinya pada jam sekarang restoran tidak terlalu sibuk. Ada kalimat tanya juga, okuyaku sama onimutsu wa omoi desu ka, yang artinya tamu, tuan atau nyonya, apakah barang bawaannya berat. Nah, di sini untuk tugas listening writing, saya menuliskan lirik yang saya lihat di lagu tersebut, dan saya tulis di buku dengan kanji dan dengan hiragana dan katakana-nya beserta artinya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Misal ada Doraemon no Uta dari 1 sampai 15, Yume, Sora, Tobu, Paprika, dan lain-lain. Ada Paprika juga sama seperti tadi. Lalu ada Moshimo Mata Iruka Itsuka, sama seperti tadi. Saya mendengarkan lagunya dengan menuliskan liriknya, lalu menerjemahkan artinya ke dalam bahasa Indonesia dan ke dalam bahasa Inggris. Lalu di sini ada vocabularies yang pernah saya tulis. Yang pertama ada ohayo atau good morning, konbawa, arigato, sayonara, sumimasen, nichijo, ha, daigaku, semongaku, benkyo, kaeru, oshiemasu, kigaeru, takayashi, oishi, tanoshi, isogashi, kyo, yowai, dan lain-lain. Ya, sekian pemaparan saya tentang review materi dari pertemuan 1 sampai 6 sebagai pengganti tugas UTS dalam matkul bahasa Jepang. Arigatou gozaimasu.